Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian ingin berdiskusi ya mengenai media sosial sebagai media dakwah, yang dimana zaman sekarang itu medsos itu kita nggak bisa pungkiri sebagai salah satu media penyebar informasi tercepat di Sentero jagat maya. Sebelum berdiskusi saya ingin memperkenalkan teman-teman saya, mungkin kita mulai dari yang pojok. Saya perkenalkan, nama saya Mereka Pratama. Perkenalkan, nama saya Mabel Rodre. Nama saya Muhammad Arif Rafiq. Nama saya Rizwan Pancanugraha. Nama saya Rizwan. Dan saya yang Baik, tentunya kita mengangkat isu media sosial sebagai media dakwah seperti yang saya katakan tadi di awal, karena di mana informasi ini menyebar secara luas dengan cepat. Oleh karena itu, apakah dakwah di media sosial ini menjadi salah satu media paling efektif atau sebaliknya? Karena itu kita mengangkat isu ini. Mungkin dari teman-teman sendiri ada nggak selama kita bergelut di bidang teknologi media sosial yang mengalami kejanggalan mengenai dakwah-dakwah di medsos gitu? Karena di media sosial ini juga teman-teman setuju lah ya, karena di media sosial ini bercampur gitu loh, kayak video-video yang memang buat hiburan, buat dakwah seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang tuh kayak kebanyakan hiburan, dakwahnya tuh kayak malah makin mengecil gitu loh. Iya tuh, saya pernah ini kayak lagi scroll TikTok, terus lewat ada TikToker namanya Ustaz Pai kalau nggak salah. Jadi dia tuh lagi kayak ngajarin ke penontonnya cara baca ayat. Cuma dia sambil kayak gitu juga, jadi kayak lagi baca ayatnya terus dipotong gitu. Jadi dan juga dia tuh anti kritik. Jadi pas diomongin ke viewersnya, tapi dia malah tetap komen. Nah, beberapa juga masyarakat ada yang pro kontra pada ini. Gimana menurut pendapat kalian? Itu tuh anti kritiknya tuh berarti benar-benar menonaktifkan Komentarnya iya pas dilihat gitu. Gara-gara di give gitu. Gara-gara diomongin yang baik dia malah kayak nggak terima gitu. Oh, jadi masyarakat tuh ada yang memberikan hal Baik baik lah ya, baik buat kasih tahu nih ini baiknya benarnya gini, tapi dia malah kekeh sama kemudian dia sendiri, dia ngerasa benar gitu kan. Benar. Ya, aku kan belum dengar ya kasus ini ya. Dia tuh di fotonya sih pas apa gitu, apa pas dia di give terus dia bilang makasih gitu atau gimana? Setahu aku sih kemarin juga sempat lewat di TikTok, yang karena kasus ini viral dan banyak juga yang pendakwa lain ini tuh message video pas dia ngaji, kalau nggak salah itu surat Al-Fatihah gitu kan, nggak dibaca, terus dia di-give dengan jumlah give yang bisa kita bilang cukup gede lah, makanya dia kayak jumlahnya gitu kaget, dia seneng gitu, makasih, akhirnya keputus baca Al-Qurannya. Makanya di situ yang menuai pro kontra dari para masyarakat, biasanya para viewers gitu. Tapi menurut saya nih ya, kayak menurut pandangan saya nih, kayak gitu tuh menurutku wajar aja gitu loh. Karena komentar ini kan jembatan interaksi antara kita dan juga si penonton ini kan. Dan juga di media sosial ini kan banyak sekali yang komentar itu bukan kritik membangun, melainkan malah menghujat gitu loh, memfitnah, malah ada yang sampai personal gitu loh. Menghujat itu secara personal ke keluarganya, ke merambat kemana-mana gitu. Dan sebagai pendakwa ya, beliau juga si Ustazah Pai ini mungkin ingin lebih fokus menyampaikan dakwahnya gitu, dakwahnya, dan juga tanpa terganggu oleh komentar-komentar yang tidak produktif atau yang tidak bermanfaat seperti itu. Karena dalam Quran surat An-Nahl juga ayat 125 Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, di sini kan dari ayat ini kan kita juga bisa memahami gitu kalau tujuan utama dakwah itu menyampaikan pesan yang baik dan juga bermanfaat gitu. Jadi kalau ada langkah tertentu yang dilakukan oleh Ustazah Pai ini untuk menjaga fokus beliau saat dakwah,
itu juga nggak apa-apa, tapi dengan catatan itu tidak melanggar secara syariat gitu. Apalagi kan di era media sosial sekarang juga nggak semua komentar itu berisi komentar-komentar yang baik atau mendukung gitu. Banyak sekali yang emang wah sangat bertumpuk gitu komentarnya. Tapi kalau saya melihatnya dari pandangan atau dari sisi lain ya, pendakwah juga emang berhak menjaga ruang dakwahnya dari komentar juga yang memiliki hinaan. Namun di garis bawahi di sini yang tadi kita highlight itu kenapa adanya terjadinya pro kontra di antara masyarakat atau para viewersnya, karena ketika dia ingin diberitahu oleh para viewersnya dengan mengenai hal yang benar dan yang harus dilakukan, dia itu malah kayak bentuk komentar gitu. Dia jatuhnya kayak anti kritik. Nah, masyarakat juga nangkap kesan bahwa kalau itu gak ada ruang buat evaluasi bagi pendapatnya gitu. Jadi perilaku baik dari para pendakwah itu bisa aja tercoreng karena mungkin sifat anti kritiknya dia gitu kan. Allah juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 17 18 nyebutin, maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan berbagai perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Jadi nggak ada pengecualian gitu, kayak kita ngasih tahu ke pendakwah yang benar tuh gini ya, pendapatku sih kita nggak salah, cuman cara menyampaikannya. Nah oleh karena itu mungkin dari ayat yang tadi saya sebutin juga, kalau sikap mendengarkan dan berbagi pendapat secara mempertimbangkan bijak adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Oleh karena itu kritik yang santun harus selalu tidak pandang karena ancaman, dan kan jadi saran sampaikan bersama. Intinya Ustazah Pak ini kayak punya etikat baik lah ya, karena dia berdakwah di media sosial, karena ya, media sosial ini yang bisa menyebar dengan cepat gitu loh. Terus juga beliau melakukan komentar buat kesehatan mentalnya sendiri untuk karena banyak komentar yang negatif dan personal gitu. Nah dari kasus tersebut aku tuh aku tuh pernah lihat di TikTok itu kan, TikTok kalau scroll-scroll cepet banget kan, TikTok, IG, YouTube itu kalau scroll cepet banget. Nah itu tuh kayak banyak orang yang cuma ngeklik beberapa video doang gitu. Jadi kan ada beberapa pesan yang gak sampai pada pendengar itu loh, kayak misal ada satu orang pendakwah bilang sholat itu gak penting gitu, padahal itu cuma diklik. Selanjutnya ada yang bilang lagi kalau sholat itu nggak penting, terus sebenarnya ada lanjutannya, cuman karena diklik jadi yang muncul cuma itu. Kalau menurut saya jadi itu dapat dilihat dari posisi ya, pertama dari si orang yang membuat video itu yang membuat video-video itu, dan dari si viewer tersebut dari penonton dia. Nah di situ kalau dari si pempublishnya atau si video itu juga bisa dibilang salah, karena dia sendiri kenapa dia membuat video dengan durasi yang sedikit pendek dan tanpa penjelasan yang jelas, jadi itu menimbulkan kesalahpahaman di viewer tersebut, dan diusahakan juga buat si pembuat video itu memberikan caption dengan keterangan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di video tersebut. iya sih, jadi harus dikasih caption gitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri kan di Indonesia itu kan kebanyakan orang tuh langsung menyimpulkan dari video itu tanpa membaca caption. Itu kayak di komentar juga saya sering lihat kayak makanya baca dulu captionnya mas gitu. Aku sih kalau di potongan juga selama yang kalau suka dapat minggu selama ya maksudnya. Jadi dalam surat selama itu konteks penjelasan yang lengkap sangatlah penting, karena pesan yang disampaikan agar pesan yang disampaikan tidak disalahkan. Jadi ketika hanya sebagai dari selama yang disampaikan, audiens atau penonton tidak cuma langsung sebenarnya dari pembicara atau penonton itu sendiri. Tapi menarik sih pembahasan ini, karena dimana dari sisi yang lain kembali ke era digital yang dimana keaslian
atau keorisinalan suatu video itu udah nggak bisa dipertanggungjawabkan karena banyak klip sekarang mungkin yang dimana itu sebagai mata pencaharian mereka. Namun dengan menaikkannya lah isu-isu seperti pendakwah, dia menyebut seperti yang disebutkan Mas Radit tadi kayak sholat itu gak penting gitu kan. Kalau misalnya kalian berbakti dari orang tua, kalau misalnya kita kalian bukan seorang muslim, nah gitu. Sebenarnya orang itu mengadu domba antara masyarakat dengan para ulama. Namun itu tuh kayak ngebentrokin antara mungkin para pengikut dari pendapatnya itu. Makanya alangkah baiknya lah sebagai kita sebagai umat muslim dan juga para masyarakat Indonesia meningkatkan literasi dan juga jangan inilah males-males kayak membaca data atau data-data yang valid mengenai dakwah-dakwah di sekitaran kita kan. Walaupun sedikit juga yang disampaikan, tapi kalau misalnya bermanfaat, ya alhamdulillah kita dapat insight dan pengetahuan gitu. Jangan kita kemakan misal omongan sholat itu nggak penting, nah, tapi nggak ada lanjutannya dikit doang, itu salah besar karena di Al-Quran juga kan jelas ada dalilnya kan, bagi musalah dan didirikanlah sholat. Iya tuh, kalau dalam Al-Quran lagi tuh udah nungguin terus gak nunjukin sumbernya gitu, itu udah termasuk nolong. Iya. Jadi kalau itu nggak boleh menurut saya ya. Jangan. Langsung cari dulu sumber aslinya di mana. Tapi untuk konten seperti itu jangan dinilai sepenuhnya negatif karena untuk beberapa orang yang benar-benar ingin tahu, mereka jadi ada informasi seperti ini dan mungkin mereka bisa tersalah dan mereka akan mencari sumber aslinya gitu. Jadi orang tersebut akan mengetahui kebenaran aslinya dan dia mungkin bisa juga jadi dia lebih baik dari konten tersebut. Jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tergantung perspektif orang lah ya dalam Ganti di mana. Intinya di dunia digital ini suatu status benar atau salah itu sifatnya menjadi bias karena apa? Karena ya jatuhnya perspektif kayak dakwah dengan cara ini dengan membahas ini kan kita nggak tahu kan, makanya kan di misalnya di masa yang bisa benar cuman pendapat saya salah karena gitu karena ada data kan karena itu karena sebenarnya nggak ada yang sebetulnya benar dan baku hukumnya kecuali yang dituliskan di dalam kitab Allah, Al-Quran, hadis gitu. Itu penting banget sih bro di zaman digital ini karena kan lebih banyak orang yang sehari akan pakai media sosial gitu. Jadi kita tuh perlu dikritik sendiri, jangan langsung menyimpulkan dari sumber pendek kalau yang penting atau kontroversial. Lebih baik cari video lengkap atau sumber aslinya. Oke, itulah ya apa namanya dakwah dalam media sosial itu banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda terkait hal itu. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola media sosial yang kita gunakan gitu, agar tidak terjebak oleh hal yang negatif gitu. Jadi gimana bukan? Ya itu sih pandangan kalian itu. Untuk media sosial itu sendiri itu mau di omongan atau trailing dari yang sendiri Kalau gue kan untuk banget mungkin lebih banget sih. kalau misalnya kita ngejar dunia melalui TikTok kayak dari video TikTok, nah diselingi dengan kita nonton video dakwah dan podcast gitu kan. Jadi kan kita dunia dapat, akhirnya dapat gitu kan. terus juga mungkin dari sisi hiburan juga dapat kan. Oke, cukup mungkin kita ngebahas mengenai tema media sosial sebagai media dakwah. Karena kita di sini berbagi pendapat, berbagi ilmu lah mengenai dengan data-data yang disebutin seperti ada yang kasus yang pertama nih Mas Alvin misalnya gitu. Kita dapat pandangan gitu, bukan cuma dari satu perspektif gitu. Dan dari kasus juga dari yang disebutin Mas Radit kita juga dapat ini data dan insight gitu dari teman-teman yang lain. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.